Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat para nabi semua hanya tinggal cerita, kecuali satu. Arti mukjizat. Mukjizat itu berarti yang melemahkan, membuat tak berdaya. Bisa nandingnya apalagi mengalahkan, tidak bisa itu. Nah, dalam catatan kita jumpai mukjizat itu ada dua macam di sana, yaitu mukjizat akli dan mukjizat hissi. Mukjizat akli itu artinya akal, hanya dapat dipahami oleh akal dengan penelitian yang mendalam. Itu mukjizat akli, dasar oleh akal. Yang kedua, mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat disaksikan oleh indera. Itu mukjizat hissi. Di antara contoh mukjizat yang sering kita dengar, tapi ringkasnya saja gini ya. Nabi Ibrahim itu punya mukjizat tak terbakar oleh api. Jadi ketika beliau dibakar itu tidak mati, masih hidup. Itu tidak ada orang yang bisa seperti itu. Terus Nabi Musa. Nabi Musa itu yang terkenal adalah tongkatnya jadi ular, bisa membelah atau menyeberangi lautan. Itu terdapat dalam Quran surat 7 ayat 117 sampai 122 dan Quran ayat surat 20 ayat 71. Itu cerita mukjizat Nabi Musa. Nabi Daud bisa melemahkan besi dengan jari tangan untuk membentuk sesuai keinginan. Jadi hanya dengan tangan bisa melunakkan besi untuk peralatan lain-lain. Tuh, tidak ada yang bisa nanding, itu mukjizat Nabi Daud. Terus ada lagi kisah mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dapat berbicara dengan binatang dan jin. Jadi ngerti, yang orang lain tidak ngerti apa bincang-bincangnya binatang itu. Nabi Sulaiman ngerti itu. Itu mukjizatnya. Nabi Saleh itu mengeluarkan unta betina dari batu karang yang besar. Itu kisahnya Nabi Saleh. Ada lagi kisah Nabi Nuh. Dia buat perahu dan bahkan menanam kayu jati saja sudah 40 tahun untuk membuat perahu itu. Terus mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, sembuhkan penyakit kusta, buta, bisa membuat burung dari tanah. Hebat-hebat itu Nabi Isa. Sebagai bukti bahwa dia sebagai nabi atau rasul, tapi bukan Tuhan. Ya, itu dari Nabi Musa yang bisa kita catat. Sekarang mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tampak sejak
belasan tahun sudah ada keajaiban-keajaiban. Yaitu ketika dia diajak pamannya berdagang, itu kan ada kendaraan. Itu selalu diikuti oleh awan mendung untuk melindungi panas teriknya matahari. Nah, itu diketahui oleh pendeta tokoh siapa itu lalu meramalkan anak ini adalah nanti akan jadi nabi gitu. Itu Nabi Muhammad. Tapi juga Nabi Muhammad pernah itu mengeluarkan air bersih dari sela jari tangan. Jadi untuk mencukupkan makanan sedikit, minuman untuk para penggali parit yang dalam perang Khandaq. Itu mukjizat tuh. Disaksikan oleh sahabat-sahabat orangnya, dia bisa mengeluarkan air. Itu tadi, itu usia 12 tahun, sepanjang perjalanan ke Suriah dinaungi oleh awan, sehingga tidak pernah sudah tadi ya. Itu Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi semua itu tinggal cerita, hanya kisah. Tidak bisa kita buktikan sekarang, walaupun memang masih ada mujizat-mujizat lain yang belum saya ceritakan, misalnya sudah membelah bulan dan lain-lain, itu hanya tinggal cerita. Entah nanti apa bisa dibuktikan di bulan sana apa belum, apalagi ya pernah ada. Nah, lalu yang tidak tinggal cerita apa? Yaitu Al-Quran. Satu-satunya mujizat yang bisa dibuktikan sekarang hingga sampai hari akhir nanti. Walaupun ada mereka yang tidak menerima, tapi mereka memang belum mengetahui hakikatnya, belum meneliti isinya. Dan anehnya lagi ya, itu ketika menyampaikan ayat yang memberi isyarat itu seakan-akan perpisahan pada waktu Haji Wada itu. Itu para sahabat orang Indonesia kan ya berpikir, mengira ya kalau sudah begini nanti kan tidak lama lagi. Itu di antara mujizatnya. Apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu surat Maidah ayat 3 yang di dalam video yang lalu pernah kita bicarakan tuh ya. Tapi ini juga sebagai mujizat kan, ketika itu menyampaikan pada hari ini telah aku sempurnakan. Jadi akmaltu lakum itu bentuknya semacam sudah saya sempurnakan agama buat kamu, dan aku tamatkan ridho agama ini buat raditu lakumul Islam, bagi kamu Islam sebagai agama. Jadi kalau sudah pada hari ini sudah sempurna dan malah ditamatkan, maka bagaimana lagi, apalagi nanti yang lanjutannya, kan berarti sudah ada. Nah ternyata tidak lama setelah itu memang beliau wafat. Ini kan ajaib kan, ragu-ragu. Ada lagi ayat lain yang sudah kita bicarakan pada video yang lalu, tapi alangkah baiknya kali ini barangkali tidak sempat baca, ini sempat habis diulang. Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazala 'ala abina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba orang buta huruf
kok berani nantang dunia. Itu tadi artinya, apabila kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan ini, itu Quran, maka buatlah satu surat saja dan panggillah tokoh-tokohmu selain Allah jika kamu punya pihak yang benar. Coba begitu. Tahu huruf kok mengabarkan begitu. Malah sudah dipastikan bahasa Jawanya kemarin dalam video yang lalu sudah dijampangi bahasa Jawanya, sudah bisa ditetak pandakan. Itu surat Isra ayat 88. Ulaini ijtamatul insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Katakan Muhammad, seandainya berimpun jin dan manusia untuk membuat satu surat dan saling tolong menolong antara jin dan manusia, akan bisa itu. Jadi itu terus yang juga mengherankan dunia bagi yang kenal, ada ayat Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr, dan kamilah yang memeliharanya. Coba, sudah apa ada karya tulis sarjana dunia ini, penulis buku apapun tentang masalah apapun, ada yang bisa menyamai Al-Quran? Memang itu ada orang yang mengatakan, mana kata mujizat di dalam, bahwa Al-Quran itu mujizat di dalam Quran. Tidak usah disebut, faktanya malah ada. Kan lebih baik begini daripada diomongkan tapi tidak ada buktinya. Nah ini berbukti keajaiban-keajaiban. Oleh sekarang saksikan itu di video saya lihat yang baru-baru ini, para pendeta, pastor, uskup sama masuk Islam diikuti oleh jamaah sampai satu gereja itu ikut semua masuk Islam. Karena sekarang kan memang kita sering mendengarkan debat internasional, pinter-pinter dulu. Jadi begitu hafal fasal ayat, karena memang jurusannya jurusan teologi, itu memang membuat semacam ya belum mengatakan revolusi ya, tapi memang berbondong-bondong yang masuk Islam itu. Sebaliknya yang murtad adalah itu kecil-kecil itu karena tidak kenal tonot ini barangkali, atau mungkin entah agamanya didasari oleh apa, saya tidak tahu itu. Nah inilah judul saya, apa itu, kali ini kita bicara bahwa seluruh mukjizat Nabi di dunia ini tinggal cerita, tinggal Al-Quran, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir. Jadi kalau ada misalnya muncul orang-orang yang mengaku apa itu mau tahu mujizat, keajaiban, tapi itu bisa dikalahkan, disamai dengan yang lain-lain. Nah, jangan mudah percaya, jauh dengan Al-Quran. Oleh karena petunjuk Al-Quran hanya ikuti, jangan sampai terjun pada syirik. Kemarin melengkapi dikit tentang wajib salat, puasa haji, itu jika dilaksanakan tanpa iman itu tidak diterima. Tidak mau syahadat, ikut-ikut salat itu belum dapat pahala apa-apa itu. Oleh karena itu marilah kita ikuti yang benar. Memang terakhir akhirnya inna hudallah, yang bisa memberi hidayah. Hidayah itu orang yang percaya dan mampu melaksanakan ajarannya, bertakwa. Itu hidayah. Mudah-mudahan
tentang wabillahi taufik wal hidayah sudah saya jelaskan di video-video nomor sekian, lupa saya. Sekian ya. Nanti kita sambung lagi dengan video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.